Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang soal-soal yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Nah, kita bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan aritmetika sosial. Ini persiapan untuk adik-adik yang PTS maupun buat ujian-ujian sekolah gitu ya. Oke. Perkenalan dulu ya, ternyata kita lupa sekali untuk perkenalan. Nah, perkenalkan nama Mbak adalah Mbak Ika. Kalian bisa memanggil dengan Ika, gitu ya. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar yang kita pelajari membawa berkah, bermanfaat. Oke? Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, lanjut ya ke pembahasan kita. Oke, Mbak punya soal. Nah, soal nomor 1. Rusdi membeli 2 lusin buku dengan harga 76.800. Buku tersebut dijual dengan harga 4.000 tiap buah. Persentase yang dialami Rusdi adalah, nah kita nggak tahu ini Rusdi mengalami rugi atau untung. Kita cari dulu dia mengalami rugi atau untung, baru kita cari persentasenya. Oke ya. Oke, satu lusin kan 12 buah lah. Rusdi ini kan membeli 2 lusin, berarti kalau 2 lusin adalah 24 buah. Terus kemudian pembeliannya 76.800. 76.800 ini adalah pembelian 2 lusin ya. Nah, penjualannya itu kan 4.000 tiap buah. Nah, padahal Rusdi itu mau jual 24 buah. Ya udah, kalau satu buahnya 4.000, berarti kalau 24 buah adalah tinggal dikalikan, hasilnya adalah 96.000. Nah, karena penjualan ini lebih besar daripada pembelian, maka dikatakan untung. Kita cari untungnya. Penjualan dikurangi pembelian, 96.000 dikurangi 76.800 sama dengan 19.200. Berarti dia mengalami untung sebesar 19.200. Kita lihat soalnya, mintanya apa? Persentase yang dialami Rudi. Jadi yang dicari adalah persentase untungnya. Kita cari persentase untung pembelian kali 100%. Untungnya adalah 19.200, pembeliannya ini 2 lusin ya, 76.800 gitu ya. Terus kemudian dikali 100%, hasilnya adalah 25% gitu ya. Oke, lanjut ya, kamu banget kan? Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, Rosa membeli sebuah roti dengan harga 5.000. Sebuah ya, berarti ini adalah satu roti. Selanjutnya, roti tersebut dijual dengan laba sebesar 15%. Jika penjualan mencapai 100 buah roti, maka harga penjualannya berapa gitu ya. Nah, pembeliannya satu roti ya. Mbak tadi bilang kalau ada kata-kata sebuah berarti cuma satu ya. Pembeliannya satu roti adalah 5.000. Terus kemudian kalau 100 roti berapa? Karena di sini diketahui adalah 100 roti. Berarti ya udah tinggal kalikan. Kalau satu roti 5.000, berarti kalau 100 roti tinggal dikalikan 100. Jadi yaitu 500.000. Terus apa itu? Di soal diketahui bahwa dia mendapatkan laba sebesar 15%. Laba itu untung ya. Nah, ya udah kalian hitung 15% dikali pembelian. Sama dengan 15/100 dirubah ke pecahan dikali 500.000. 500.000 ini adalah pembelian 100 roti. Jadi untungnya total itu adalah 75.000. Itu ya. Kalau adik mau pakai rumus yang persentase untung sama dengan untung per pembelian kali 100% ya apa-apa. Tapi ini cara cepatnya adik pakai ini ya. Oke? Nah, terus kemudian penjualan 100 roti itu karena tadi yang diminta adalah penjualannya, berarti penjualannya 100 roti, pembeliannya ini yang 100 roti ditambah untungnya itu untungnya total. Jadi pembeliannya 500.000, untungnya 75.000, jadi totalnya adalah 575.000 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, Basti membeli 50 kilo mangga dengan harga 15.000 per kilo ya. Kemudian ia menjual 40 kilo mangga tersebut dengan harga 18.000 dan sisanya dengan harga 10.000. Untung Basti yang diperoleh adalah, kita cari ya. Pembeliannya 1 kilo mangga itu 15.000. Ini bilangnya per kilo, berarti ini adalah 1 kilo. Oke? Terus pembeliannya 50 kilo mangga, kalau 1 kilonya 15.000, berarti kalau 50 kilo mangga berapa ya? Udah tinggal kalikan 50.000. Dikalikan 50 ya. Jadi hasilnya adalah 750.000. Terus kan di sini bilang yang 40 kilo itu harganya 18.000. Ya udah penjualannya 40 dikali 18.000 sama dengan 720.000. Dan sisanya dengan harga 10.000. Totalnya kan 50 kilo. Terus kemudian dijual 40 kilo, sisanya berapa? Yaitu sisanya adalah 10 kilo. Nah, 10 kilo ini dijual dengan harga 10.000. Jadi penjualan 10 kilo mangga sama dengan 10 ini sisanya tadi kali 10.000. Totalnya adalah 100.000. Total penjualannya adalah yang ini, yang 40 kilo ditambah
10 kilo yaitu 820.000. Nah, karena penjualannya lebih besar daripada pembelian, ini ya 820.000 lebih besar dari 750.000, berarti Basti mengalami untung. Untungnya berapa? Ya ini, penjualan dikurangi pembelian. Sama dengan 820.000 dikurangi 750.000 sama dengan 70.000. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah yayasan pendidikan memiliki buku pelajaran sebanyak 120 buah dengan harga 42.500 per buah dan rabat sebesar 20%. Maka banyaknya uang yang harus dibayar sekolah tersebut adalah gitu ya. Kita cari. Pembeliannya satu buah itu kan 42.500. Ini per buah itu maksudnya satu buah ya. Nah, kan di sini totalnya adalah 120 buah. Jadi pembelian 120 buah ya udah tinggal dikalikan. Kalau satu buahnya 42.500, berarti kalau 120 buah itu berapa? Terus kemudian rabat-rabat itu lebih ke kayak diskon gitu ya. Nah, jadi 20% dikali pembelian sama dengan, ini dibuat pecahan 20 per 100 dikali pembeliannya itu yang 120 buah, yaitu 5.100.000 ya, sama dengan 1.020.000. Nah, ini rabatnya itu 1.020.000. Berarti yang harus dibayar adalah harga akhirnya yaitu pembelian 120 buah dikurangi rabat. Berarti 5.100.000 dikurangi 1.020.000 sama dengan 4.080.000. Jadi yang harus dibayar sekolah tersebut adalah ini 4.080.000. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Ahmad memiliki 10 karung terigu dengan brutonya 600 kilo. Jika tara tiap karungnya itu 2%, maka itu satu karungnya terigu adalah titik-titik. Nah, brutonya itu kan 600 kilo, itu kan 10 karung. Nah, kalau satu karung ya udah tinggal dibagi 10, berarti brutonya satu karung adalah 60 kilo. Terus kemudian taranya itu kan diketahui ya, taranya tiap karungnya itu 2%, ya udah 2% kali bruto 2 per 100 dikali 60 sama dengan 1,2 kilo. Ini cara cepatnya. Cara cepatnya kalau adik mau pakai yang rumus persentase tara sama dengan tara per bruto kali 100%, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini brutonya 60 kilo, taranya 1,2 kilo, kita bisa cari neto. Rumusnya itu adalah bruto dikurangi tara. Berarti 60 dikurangi 1,2 sama dengan 58,8 kilo. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Pak Robert meminjam uang di bank sebesar 6 juta dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 2,5% tiap bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah, nah, kita cari bunganya dulu ya. Ini 2,5% ini bunganya dikali 6 juta ini tabungan. Pinjamannya, berarti kan 2,5% dibuat pecahan, berarti 2,5 per 100 dikali 6 juta. Berarti bunganya tiap bulan itu 150.000. Nah, angsurannya tiap bulan 6 juta dibagi 10. Mbak, kenapa kok dibagi 10? Karena di sini mintanya diangsur selama 10 bulan. Jadi ini dibagi 10. Ditambah bunganya tiap bulan yaitu 150.000. Ya udah 600.000 ditambah 150.000 sama dengan 750.000. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Di soal nomor 7, adik memiliki uang di bank sebesar 5 juta dengan suku bunga 12% setahun dengan bunga tunggal. Besarnya tabungan adik pada akhir bulan kelima adalah, nah, kita cari bunganya dulu. 12 per 100 ini adalah bunga 12% setahun. Jadi ini 12% dibuat pecahan, jadi kan 12 per 100 dikali 5 per 12. Loh, Mbak, ini dapat dari mana? 5 ini adalah ini lama menabung. Jadi adik pada akhir bulan kelima. Nah, ini lomba 12 dapat dari mana? Dari 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi 5 per 12. Kalau misalkan lama menabungnya 8 bulan, jadi ya 8 per 12. Kalau misalkan lama menabungnya 20, berarti 20 per 12 gitu ya. Dikali 5 juta. 5 juta ini adalah tabungan awal. Jadi hasilnya adalah untuk bunga adalah 250.000. Terus kemudian tabungan akhir adalah 5 juta ini tabungan awal ditambah 250 ini adalah bunga sama dengan 5.250.000 gitu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Priscilla memiliki modal 150.000 untuk membeli 30 kilo beras. Selanjutnya beras tersebut dijual 4.500 setiap kilo. Persentase untung atau ruginya adalah, nah di sini kita kalau misalkan di soal nggak diketahui untung atau rugi, jadi kita langkah pertamanya itu adalah mencari untung atau ruginya dulu. Baru dicari persentasenya. Pembeliannya itu kan 30 kilo beras, nah 150.000. Terus penjualannya 30 kilo beras. Nah, kalau 4.500 ini adalah penjualan tiap kilonya, berarti kalau 30 kilo ya udah tinggal dikalikan 30 kali 4.500 sama dengan 135.000.
No, terus karena pembeliannya lebih besar daripada penjualan, jadi dia mengalami kerugian. Kerugiannya adalah sebesar 15.000. Terus kemudian kita cari persentase rugi. Rugi per pembelian kali 100%, berarti ruginya 15.000 plus per 150.000 ini adalah pembelian kali 100%. Berarti Priscilla itu rugi 10%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Toko buku mempunyai 2 lusin buku 840.000, kemudian buku dijual dengan harga 40.000 tiap buah. Nah, persentase rugi atau untungnya berapa gitu ya. Diketahui bahwa satu lusin itu kan 12 buah, berarti kalau 2 lusin adalah 24 buah. Terus kemudian penjualannya itu 40.000 tiap buah, berarti kalau 24 buah adalah 960.000. Nah, terus kemudian pembeliannya itu adalah 840.000. Nah, karena penjualannya lebih besar daripada pembelian, berarti toko buku tersebut mengalami untung. Untungnya adalah 120.000. Terus kemudian yang diminta adalah persentasenya, berarti persentase untung per pembelian kali 100%, yaitu 14,29%. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Edwin memiliki uang sebesar 8 juta di bank dengan bunga 6% per tahun. Setelah 9 bulan jumlah uang Edwin adalah, nah seperti tadi kita cari bunganya dulu. Ini adalah bunga per tahun, terus ini 9 lama menabung dan 8 juta adalah tabungan awal. Berarti bunganya adalah 360.000. Terus tabungan akhir setelah 9 bulan adalah tabungan awal ditambah bunga, berarti totalnya adalah 8.360.000. Nah, ini tabungan Elvin selama 9 bulan jumlahnya sekian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Koperasi A mempunyai bunga sebesar 15% dalam 1 tahun. Rizky menabung di koperasi sebesar 4.800.000. Jumlah uang Rizky setelah 8 bulan adalah, nah seperti tadi kita cari bunganya, terus kemudian kita cari tabungan akhir. Oke, bunganya adalah 15% dikali lama menabungnya adalah 8 dikali tabungan awal, yaitu bunganya adalah 480.000. Nah, tabungan akhir adalah tabungan awal ditambah bunganya, yaitu hasilnya adalah 5.280.000 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Bruto dari 7 karung semen adalah 350 kilo dan memiliki tara sebesar 1,5%. Berat neto dari masing-masing karung adalah, nah kita cari brutonya dulu ya. Brutonya 7 karung kan brutonya 7 karung adalah 350 kilo. Berarti kalau 1 karung tinggal dibagi 7, yaitu 50 kilo. Nah, terus kemudian taranya 1 karung itu 1,5% kali bruto, berarti 1,5/100 dibuat pecahan dikali brutonya itu 50, hasilnya 0,75 kilo. Kalau adik mau pakai rumus yang persentase tara sama dengan tara per bruto dikali 100%, yang apa-apa. Ini Mbak pakai cara cepatnya seperti ini ya, langsung to the point gitu ya. Terus kemudian karena udah diketahui bruto, udah diketahui tara, tinggal cari netonya, yaitu bruto dikurangi tara, yaitu hasilnya adalah 49,25 kilo. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 13. Pedagang di pasar A menjual barangnya seharga X rupiah. Penjualan yang ia lakukan mengalami keuntungan sebesar 15.000 atau 20% dari modalnya. Nah, nilai X adalah, nah, kita karena di sini diketahui persentase untungnya 20% dan untungnya 15.000, jadi kita pakai rumus yang ini ya. Persentase untung sama dengan untung per pembelian dikali 100%. Terus persentase untungnya itu diketahui ini 20%, terus kemudian untungnya adalah 15.000. Nah, pembeliannya belum diketahui, kita cari dulu pembeliannya ya. Terus kemudian pembeliannya katamu 75.000. Nah, tadi kan adalah pedagang di pasar A menjual barangnya seharga X rupiah, berarti X itu adalah penjualannya. Penjualannya berapa? Ya udah, pembelian ditambah untung. Pembeliannya kan tadi berapa? 75.000 didapat dari ini ditambah 15.000, ini dapat dari mana, Mbak? Dari keuntungan yang ini. Jadi 75.000 ditambah 15.000 sama dengan 90.000. Jadi penjualannya adalah 90.000 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Mika mempunyai uang di bank sebesar 2 juta dengan bunga 8% tiap tahunnya. Nah, uang tabungan Mika setelah 9 bulan adalah, nah seperti tadi kita cari bunganya, terus kemudian kita cari tabungan akhir setelah 9 bulan. Nah, kita cari bunganya, ini persentase bunganya 8% dikali lama menabungnya 9 bulan, dikali tabungan awal, hasilnya bunganya adalah 120.000. Kita cari tabungan akhir, yaitu tabungan awal ditambah bunganya, jadi
hasil akhirnya adalah 2.120.000 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Rian mempunyai satu karung beras, nah ini brutonya, dengan berat 100 kilo. 100 kilo ini brutonya ya, dengan taranya 2,5%, tentukan nitunya. Nah, gitu ya. Kita cari taranya dulu. Taranya yaitu 2,5% dikali bruto. Dibuat pecahan 2,5 per 100 dikali 100. Karena brutonya adalah 100 kilo, yaitu 2,5 kilo. Jadi taranya itu adalah 2,5 kilo. Brutonya 100 kilo, taranya 2,5 kilo, bisa cari nitonya kan? Nah, nitonya adalah bruto dikurangi tara, hasilnya adalah 97,5 kilo. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 16. Faiz mempunyai satu karung gula pasir yang masing-masing karung terdapat keterangan bertuliskan brutonya 115 kilo dan taranya 2 kilo. Terus kemudian pertanyaannya adalah neto gula pasirnya adalah, ya udah, brutonya udah diketahui 115, taranya diketahui 2 kilo, bisa cari netonya ya kan? Ini gampang banget, guys. Ya udah, neto bruto dikurangi tara sama dengan hasilnya adalah 113 kilo gitu ya. Gampang banget kan? Matematika itu gampang. Oke, lanjut ke soal nomor 17. Yarmia memiliki 1 kuintal beras dengan harga 850.000. Jika ia ingin mendapatkan untung 1.000 per kilo, maka harga jualnya adalah, nah, 1 kuintal itu sama aja dengan 100 kilo. Nah, penjualan 100 kilo itu adalah 850.000. Berarti, ini pembelian ya, pembelian 100 kilo adalah 850.000. Berarti kalau pembeliannya 1 kilo, ya udah tinggal dibagi dengan 100. Berarti pembeliannya 1 kilo adalah 8.500. Nah, karena dia Yarmianya minta untung 1.000, berarti penjualannya itu pembelian ditambah untung, berarti 8.500 ditambah 1.000 sama dengan 9.500. Jadi Yarmia itu akan menjual beras tersebut per kilonya adalah 9.500 untuk mendapatkan untung 1.000 per kilonya gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 18, pedagang di pasar B mempunyai stok 50 kilo gula seharga 350.000. Ia ingin menjual gula tersebut dengan keuntungan 15%. Harga penjualan setiap kilogram gula adalah, nah, pembeliannya kan 50 kilo, itu 350.000. Ini 50 kilo ya. Terus kemudian berarti kalau 1 kilonya ya udah tinggal dibagi dengan 50, hasilnya 7.000. Jadi gula tersebut itu pembeliannya setiap kilonya itu adalah 7.000. Karena ingin mendapatkan untung 15%, ya udah dicari untungnya 15% dikali pembelian 15 per 100 dikali 7.000 sama dengan 1.050. Nah, kalau mau adik pakai rumus yang persentase untung sama dengan untung buat pembelian kali 100%, yang apa pakai itu, tapi Mbak pakai cara cepatnya ini langsung. Terus kemudian karena yang diminta adalah harga penjualan setiap kilogram, ya udah penjualan sama dengan pembelian ditambah untung. Pembeliannya berapa? Itu 7.000 dapat dari sini ya. Terus kemudian untungnya 1.050 dapat dari sini. Jadi penjualannya 1 kilo adalah 8.050 gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Di nomor 19, Salman memiliki uang sebesar 2 juta di bank dengan bunga 15% per tahun. Besar uangnya setelah 8 bulan adalah, nah, bunganya ini kita cari seperti tadi, itu bunga dicari dulu, terus kemudian baru mencari tabungan akhir setelah 8 bulan. Nah, bunganya ini kan 15%. Terus selama menabungnya itu 8 bulan, dikali tabungan awalnya itu 2 juta. Jadi bunganya adalah 200.000. Terus kemudian tabungan akhirnya ya udah tabungan awal ditambah bunga, yaitu contohnya adalah 2.200.000. Jadi tabungannya setelah 8 bulan adalah jadinya 2.200.000 rupiah gitu ya. Oke, soal nomor 20 ini adalah soal terakhir dalam pembelajaran ini. Nah, total harga pembelian 1,5 lusin buku sebesar 72.000. Kemudian buku tersebut dijual dengan harga 5.000 tiap buah. Terus kemudian pertanyaannya adalah persentase untung atau ruginya. Nah, kalau kayak gini kan nggak diketahui ya dia untung apa rugi. Jadi kita cari dulu dia termasuk untung atau rugi. Terus kemudian kita cari persentasenya. Nah, diketahui kan 1 lusin 12 buah, berarti kalau 1,5 lusin yaitu 18 buah. Terus kemudian pembeliannya 18 buah kan 72.000. Terus pembelian 1 buahnya kalau 18 buah aja 72.000, berarti kalau 1 buahnya ya udah 72.000 dibagi 18 hasilnya adalah 4.000. Jadi pembelian 1 buah adalah 4.000. Terus kemudian penjualannya 1 buah itu adalah 5.000 dapat dari sini. Terus kemudian karena penjualannya lebih besar daripada pembelian, maka dia termasuk untung. Jadi kita cari untungnya adalah penjualan dikurangi pembelian, berarti 5.000 dikurangi 4.000 sama dengan 1.000.
Nah, persentase untung sama dengan untung buat pembelian dikali 100%. Untungnya tadi berapa kita dapat? 1000. Terus pembeliannya berapa? Satu buahnya yaitu 4000. Ya udah tinggal dikali 100%. Jadi persentase untungnya adalah 25%. Oke. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Mbak sampaikan ini membawa berkah, membawa manfaat buat adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.